Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat. Baik, kali ini kita masuk pada materi teks anekdot setelah dua bab yang lalu. Sebelumnya saya minta subscribe, jangan lupa. Baik, langsung saja anak-anak. Yang perlu diketahui dari teks anekdot adalah yang pertama pengertiannya. Pengertian teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Teks anekdot biasanya bertopik tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Sebuah kritikan tapi disampaikan secara guyonan atau berbau humor. Tujuannya adalah untuk menghibur dan sebagai bahan lelucon. Kita masuk ke dalam berikutnya, yaitu tentang struktur teks anekdot. Yang perlu diketahui, struktur teks anekdot itu terdiri atas A. Abstrak, B. Orientasi, C. Krisis, D. Reaksi, dan E. Koda. Dijelaskan bahwa teks abstraksi adalah teks yang biasanya terdapat pada awal paragraf. Jadi teks ini menggambarkan secara umum dari teks anekdot. Kemudian setelah teks abstraksi terdapat pula struktur berikutnya, yaitu orientasi. Orientasi merupakan awal bagian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar peristiwa tersebut. Kemudian lanjut adalah krisis. Krisis adalah struktur teks anekdot yang menjelaskan tentang pokok utama. Kemudian lanjut struktur berikutnya, yaitu tentang reaksi. Reaksi ini bagian menuju akhir ya, atau bisa disebut dengan bagian yang melengkapi berupa penyelesaian masalah. Baik, kemudian lanjut terakhir, yaitu koda, struktur bagian akhir dalam cerita tersebut. Baik, terima kasih anak-anak sudah pahamkah tentang struktur teks anekdot. Selanjutnya kita menuju pada ciri-ciri teks anekdot. Oke, ciri yang pertama berupa teks yang mendekati perumpamaan. Jadi perumpamaan ini mendekati bentuk sebuah dongeng ya. Kemudian ciri yang kedua adalah menampilkan tokoh-tokoh atau figur yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau juga orang penting. Biasanya sebuah teks anekdot mempunyai figur atau tokoh terkenal. Kemudian sifat atau ciri yang terakhir adalah memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik. Tentunya itu bagian yang penting dalam teks anekdot. Kemudian terdapat terselip kritikan atau tujuan. Harus ada tujuan dalam membuat teks anekdot, yaitu berupa kritik itu sendiri. Kemudian kita menuju kepada kaidah teks anekdot. Kaidah teks anekdot apa saja? Tentunya ada beberapa bahasa yang terselip dalam pembuatan teks anekdot. Itu terdapat memakai pertanyaan dengan keterampilan bahasa, terdapat keterangan waktu, predikat, kata kerja, dan kata perintah. Jadi terkait dengan konjungsi ya itu ya. Kemudian setelah mengetahui struktur, ciri-ciri, dan juga kaidah bahasa, kalian sudah paham atau belum? Jika masih bingung, ayo kita semua saksikan contoh dari teks anekdot, yaitu antara dialog beberapa presiden dengan Tuhan. Simaklah baik-baik.
Bagaimana? Sudah mengerti kan tentang teks anekdot dan sedikit penjelasan dari saya? Jadi begini, pada dasarnya teks ini memang sering dibuat sebagai guyonan yang berbobot khususnya untuk menyentil pembaca mengenai kehidupan sosial yang terkadang terasa tidak adil dan tidak seimbang begitu ya. Baik, semoga bermanfaat materi dari saya dan saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi bahan materi anekdot yang selanjutnya kalian bisa praktekkan dan bisa mengkritisi dengan cara seksama, secara sopan dan baik maupun menggelitik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.